Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan membahas tentang Windows ya. Lebih tepatnya tombol Windows. Teman-teman mungkin tidak sadar atau mungkin tahu atau sadar tidak sadar di bawah itu ada tombol Windows dan kadang tidak banyak tahu cara menggunakannya. Mungkin hanya satu dua shortcut saja yang bisa digunakan, tapi ternyata ada 14 shortcut yang bisa kita gunakan dan itu sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari kita dalam menggunakan laptop atau komputer. Baik, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, tombol Windows ini kalau teman-teman klik ya, kalau teman-teman klik dia akan menampilkan kayak start gitu ya. Jadi kalau teman-teman klik itu seperti ini ya. Kalau diklik satu kali dia akan memunculkan startnya. Kalau klik sekali lagi dia akan hilang. Kalau tidak ada tombol Windows, mungkin di beberapa keyboard tidak ada tombol Windows yang bisa diganti dengan CTRL klik escape di atas. Nah, itu sama aja kayak tombol home. Jadi kalau diklik satu kali lagi dia akan hilang ya, sama kayak tombol Windows tadi. Nah, yang pertama adalah untuk menggunakan tombol Windows. Oh ya, saya sudah siapkan sebenarnya ada 14 shortcut. Saya ambil dari sumbernya dari Oke, sebentar. Sini. Brilio.net, teman-teman. Nah, jadi ada 14 yang bisa kita gunakan, 14 shortcut. Yang pertama adalah, oh ya tadi udah kita jelaskan, untuk menggunakan tombol Windows bisa klik Windows ataupun Control Escape. Yang pertama adalah Control D. Windows D. Ya, Windows D ini menampilkan desktop. Jadi kalau teman-teman klik Windows terus tombol D, ya, tombol D ini, maka akan seperti ini. Dia akan ke desktop. Kalau kita tekan lagi Windows D, dia akan kembali ke semula. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya diburu-buru mau kembali ke Windows karena nggak mau dilihat oleh temennya gitu ya, layarnya, maka teman-teman langsung klik aja Windows D. Nah, seperti ini ya. Oke, akan sangat cepat seperti ini. Yang kedua adalah, atau yang ketiga ya sekarang ya, adalah Windows E. Itu untuk membuka Windows Explorer ya. Teman-teman klik Windows terus tombol E. Kita coba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah Windows E. Jadi kita masuk ke Windows Explorer, teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya adalah Windows F1. Ini masuk ke menu Help and Support Center ya. Kalau Windows 7 ya, kalau Windows 10 kita coba Windows terus F1. Nanti dia akan masuk. Kalau ini dia masuk ke Bing, memang masuk ke Help tapi langsung bentuknya internet, teman-teman. Jadi masuk ke How to get help in Windows 10 ya, kalau di Windows 10. Oke, itu untuk Windows F1, teman-teman. Selanjutnya adalah Windows R. Nah, ini fungsinya untuk membuka dialog box run. Kita cek Windows terus R ya, teman-teman. Nanti akan muncul seperti ini dan ini bisa digunakan untuk membuka aplikasi secara cepat. Kalau saya membuka CMD seperti ini ya, atau membuka aplikasi lainnya atau DXDiag seperti ini, teman-teman. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman, kalau DXDiag ya. Nah, selanjutnya adalah di sini setelah Windows R kita juga bisa menggunakan Windows Brick. Jadi kalau di keyboard itu di sebelah kanan, teman-teman, cari aja Brick namanya ya. Kalau di saya ada, kalau di sini di mana ya? Bentar, teman-teman. Di sini Windows Brick. Nah, kalau saya ini nih. Ya, di sini nggak ada. Tapi kalau di teman-teman cari aja namanya Post Brick Windows Brick ya. Nah, ini akan menampilkan sistem, teman-teman. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, saya hapus dulu ininya Windows Brick. Nanti akan memunculkan sama kayak DXDiag ya, cuman beda dia masuk ke sistem security system untuk mengecek spesifikasi dari laptop kita, teman-teman ya. Itu Windows Brick. Selanjutnya adalah Windows Logo M. Nah, Windows M ini, teman-teman, untuk meminimalisasi semua aplikasi Windows ya, mirip kayak Windows D tadi. Jadi kalau saya klik
Windows M ya, huruf M, maka seperti ini. Jadi dia meminimize semuanya teman-teman. Tapi kalau ini dia nggak bisa dibalikin lagi, kalau teman-teman klik Windows M lagi dia nggak bisa. Kalau Windows D tadi bisa bolak-balik ya. Oke teman-teman, nah itu Windows M. Yang kedua adalah Windows L untuk mengunci workstation. Kalau ini kalau saya praktekkan nggak bisa teman-teman, karena kalau saya praktekkan dia akan keluar, itu kayak masuk ke sign in gitu. Jadi teman-teman kalau buka pertama laptop biasanya akan masuk ke sign in kan. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau Windows L kayak dikunci lah, di lock gitu. Jadi masuk ke menu masukin password gitu. Selanjutnya adalah Windows U, ini untuk membuka Utility Manager. Kalau di Windows 7, kalau Windows 10 kita lihat. Nah, kalau Windows 10 dia masuk ke display teman-teman, ke setting display. Kita bisa mengatur kecerahan ya dan lain sebagainya di sini ya. Pokoknya settingan-settingan lebih ketampilan teman-teman. Ya, itu untuk Windows U ya. Nah, selanjutnya adalah Windows Tab. Nah, kalau Windows Tab ini kalau di Windows 7 dia menjadi terganti menjadi 3D ya. Kalau Windows 10 nah seperti ini. Jadi kita bisa milih menu-menu atau aplikasi yang sedang dibuka teman-teman, apakah OBS, Bing, Explorer, System dan lain sebagainya. Nah, ini pilihan seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, ini juga bisa kita lihat ke bawah. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita buka sebelumnya sesuai dengan tanggalnya, teman-teman. Itu Windows Tab ya. Nah, selanjutnya adalah Windows R. Lalu ketik psr.exe ini untuk memulai rekam. Jadi kalau teman-teman mau rekaman suara, tinggal Windows R, terus ketik aja psr.exe. Ya, nanti akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa merekam suara. Selanjutnya adalah tekan Windows R, masukkan OSK. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau teman-teman lihat saya menggunakan namanya on screen keyboard. Jadi kalau saya Windows R terus ketik OSK, maka akan muncul seperti ini on screen keyboard teman-teman. Ini memudahkan kalau si laptop atau komputernya rusak si keyboardnya ya. Jadi kita bisa ngetik pakai ini. Nah, dan terakhir adalah kita bisa menggunakan Windows plus dan minus. Di tombol ini kan ada plus dan minus ya teman-teman. Kalau di tombol keyboard kita klik lagi OSK. Nah, di itu ada plus minus. Nah, jadi kita klik ini terus kita klik ini teman-teman. Nah, ini untuk nanti bisa memperbesar, memperkecil. Jadi kalau misalnya kita lagi ngajar gitu ya, kita bisa perbesar layarnya, bisa kita perkecil menggunakan ini ya, apa namanya, Windows plus dan minus teman-teman. Oke, itu aja dulu 14 penggunaan tombol Windows yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan dalam pekerjaan sehari-hari sehingga memudahkan dalam pekerjaannya teman-teman. Itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman, Fatlur mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.